Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Dan bagi Anda yang baru bergabung menyaksikan video saya, jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah akan memuat video-video yang bermanfaat buat Anda semua. Dan juga jangan lupa klik like dan share. Sebarkan video ini kepada teman-teman Anda semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang tips atau cara mudah untuk menentukan atau membuat judul ceramah. Nah, bagaimanakah tips-tips tersebut? Saksikan video ini sampai selesai. Kadang-kadang kita sangat kesulitan untuk membuat judul ceramah. Kira-kira judulnya bagusnya apa ya? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Nah, yang akan kita sampaikan kepada audiens. Ada cara yang mudah yang bisa kita lakukan untuk menentukan atau membuat judul ceramah. Tinggal nanti kita bisa memoles dengan kata-kata yang kira-kira bisa menarik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita bisa membuat judul ceramah mengambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Misalnya kita ambil satu ayat ya. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 110 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di dalam ayat ini setidaknya ada 4 hal yang bisa kita bahas. Nah, bisa kita ambil judulnya. Misalnya judulnya karakter umat yang terbaik. Nah, di situ ada 4 pembahasan. Misalnya, apakah yang disebut dengan terbaik itu? Ya. Kemudian yang kedua, kriterianya, apa yang disebut dengan amar ma'ruf, apa yang disebut dengan nahi mungkar, apa yang disebut dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa kita bahas satu persatu. Tinggal kita melakukan eksplorasi atau mencari penjelasan-penjelasan dari setiap poin-poin yang akan kita bahas tadi, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita bisa menentukan dan membuat judul itu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Misalnya kita mengambil satu hadis Rasulullah, ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita buat judulnya. Apa judulnya? Misalnya 7 golongan manusia yang akan diberikan perlindungan oleh Allah, atau 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Nah, kita bahas satu persatu, 1, 2 sampai yang ke-7. Itu tips yang kedua. Nah, cara yang ketiga, bisa kita membuat atau menentukan judul ini dari ungkapan seorang ulama misalnya. Misalnya kita ambil dari syairnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, kan ada syair yang terkenal itu kalau di kalangan pelajar, khususnya di pondok pesantren, itu kan ada ungkapan beliau. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya menuntut ilmu, maka kamu harus mampu menahan
perihnya kebodohan. Kira-kira begitu artinya. Nah, kita bisa kemudian mengambil judulnya, misalnya perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, tinggal kita cari kemudian dalil-dalilnya. Ya, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, ya, kita bisa mengambil judul itu dari kejadian-kejadian yang ada di tengah masyarakat. Misalnya persoalan miras, atau persoalan kenakalan remaja, atau persoalan hutang, atau persoalan yang lain, ya, baik dalam persoalan-persoalan ekonomi, sosial, politik, pidana, perdata, dan sebagainya. Ya, nah ini tentu harus didukung dengan ketelatenan kita untuk membaca berita, ya. Nah, karena memang seorang mubalik atau seorang penceramah itu memang harus memiliki ketelatenan untuk senantiasa mencari berita. Ya, kira-kira ini berita apa lagi setiap hari. Nah, ini harus diikuti. Nah, sehingga dia selalu up to date, ya, melihat berita-berita yang aktual. Nah, jadi inilah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan atau membuat judul ceramah. Mudah kan? Ya, baik teman-teman sekalian, kita bisa mencoba mempraktikkan tips-tips saya, karena apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya alami. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.